Selamat siang pemirsa, Lintas Fakta kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dari wilayah Bogor dan sekitarnya. Bersama saya, Ibar Hegar, kami telah merangkum sejumlah peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir untuk Anda. Mulai dari keamanan perayaan Cap Gomeh, kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Cibinong, antusiasme warga menghadiri pameran artefak Rasulullah di Stadion Pakansari yang diresmikan oleh Bupati Bogor, hingga kisah inspiratif yang berasal dari Parung. Berikut informasinya. Pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Cibinong mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini dikeluhkan oleh para pembeli maupun pedagang karena dinilai cukup mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar tradisional. Para pedagang berharap harga dapat bergerak stabil agar daya beli masyarakat tidak terus menurun. Menjelang Ramadan 2026, harga beberapa bahan pokok di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Salah satunya di tempat saya berada di Pasar Cibinong. Hal ini tentu membuat pedagang dan juga pembeli merasakan kekhawatiran dan juga dampaknya. Salah satu pedagang di Pasar Cibinong mengungkapkan harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram, sementara harga sayuran lainnya meningkat hingga 10% dibanding 3 minggu sebelum Ramadan. Drastis tahun ini kenaikannya dibanding tahun kemarin 10.000. Iya, dari 35 ke 45. Itu mah jelas pasti naik lagi kalau menjelang lebaran mah, seminggu mau lebaran ini udah mulai naik lagi. Kalau ayam sih masih ada terus, nggak mungkin kekurangan, cuman harganya aja melambung. Para pembeli pun mengaku khawatir dengan lonjakan harga menjelang Ramadan 2026. Mereka harus menyesuaikan belanja agar tetap sesuai dengan anggaran rumah tangga. Namanya Dewi Utari. Daging ya, daging karena memang kan daging, ayam, kemudian cabai, itu bawang juga udah kerasa juga naik. Secara umum pasti akan mengganggu rumah tangga secara umum ya, karena pasti yang tadinya anggarannya misalnya bisa dengan uang 100.000 bisa beli berapa item, tapi sekarang misalnya 100.000 cuma bisa dapat berapa item. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, kenaikan harga bahan pokok ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pasokan yang terbatas dan juga meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena harga bahan pokok seperti daging, sayuran, dan juga minyak menjadi kebutuhan utama masyarakat sehari-hari. Pedagang dan pembeli wilayah Pasar Cibinong berharap lonjakan harga bahan pokok dapat menurun seiring berjalannya waktu. Demikian laporan mengenai kenaikan harga bahan pokok di Pasar Cibinong. Saya, Mutia Khafid, melaporkan dari Pasar Cibinong, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, aparat keamanan melakukan pengamanan ketat dalam perayaan Cap Gomeh yang berlangsung di wilayah Bogor. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian acara berjalan dengan aman dan tertib di tengah antusiasme masyarakat yang memadati lokasi perayaan. Sejumlah personel kepolisian bersama petugas lainnya turut diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas serta menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung. Baik, selamat malam pemirsa, saya Mutia Khafid. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Surya Kencana, Kota Bogor yang menjadi pusat perayaan Cap Gomeh 2026, tepatnya di dekat Wihara Danagun. Pantauan di lokasi, arus pengunjung terpantau padat. Pada sore hari, arus dapat dikendalikan oleh pengamanan yang dilakukan oleh polisi. Namun, ketika malam hari, terlihat peningkatan jumlah pengunjung sehingga arus pengunjung tidak dapat dikendalikan dan terlihat tidak kondusif. Dengan pengamanan yang disiagakan di sepanjang Jalan Surya Kencana. Petugas mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran acara. Baik, untuk pengamanan kegiatan Cap Gomeh hari ini dari kepolisian kurang lebih 250-an lah ya. Belum ditambah dari keamanan dari instansi lain, baik dari Pol PP, kemudian dari TNI, kemudian dari stakeholder yang ada di wilayah Kota Bogor. Perayaan Cap Gomeh 2026 di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor berlangsung meriah dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan seluruh Kota Bogor. Saya Mutia Khafid melaporkan langsung dari Surya Kencana, Kota Bogor, kembali ke studio. Kemudian pemirsa, dari sektor religi, ribuan masyarakat memadati kawasan Stadion Pakansari untuk menghadiri sebuah festival yang menarik perhatian masyarakat. Ribuan masyarakat memadati kawasan Stadion Pakansari untuk menghadiri pameran artefak Rasulullah.
Acara ini menampilkan berbagai peninggalan yang diyakini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selamat siang pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung peresmian pameran artefak Rasulullah SAW yang berlangsung secara khidmat di Laga Satria, Pekansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat 20 Februari 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bapak Rudi Susmanto selaku Bupati Bogor, dibersamai oleh Syekh Dr. Andes Misbahul Anam MT selaku juru bicara penyelenggara pameran artefak, yang menandai dimulainya pameran dengan melakukan pemotongan beduk secara bersama. 1, 2, 3. Barang-barang peninggalan yang ada di Kabupaten Bogor, bahkan kita untuk membangkitkan semangat batinnya kita di bulan suci Ramadan bersama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pameran ini menampilkan berbagai artefak yang diyakini berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW, seperti replika jejak sandal, rambut, hingga benda-benda bersejarah yang didatangkan dari koleksi internasional. Jadi terbesar dalam konteks yang pertama lamanya waktu dan di bulan suci Ramadan. Yang kedua terbesar karena gratis total untuk masyarakat. Sejak tadi pagi, pengunjung dari berbagai daerah memadati lokasi untuk melihat artefak sekaligus menyaksikan peresmian secara langsung dan mengikuti sesi edukasi yang disediakan oleh panitia. Hal ini menunjukkan tingkat antusiasme masyarakat yang tinggi serta respon positif yang diberikan oleh masyarakat. Saya Mutia Khafid melaporkan dari Laga Satria, Pekansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Kembali ke studio. Baik pemirsa, dari informasi sebelumnya kita beralih ke kisah inspiratif dari seorang tokoh yang berkontribusi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Di Parung, Bogor, seorang perempuan bernama Kiswanti mendirikan warung baca Lebak Wangi atau Warabal sebagai ruang belajar dan membaca bagi anak-anak di sekitar lingkungannya. Berikut liputannya. Di tengah padatnya permukiman Parung, Kabupaten Bogor, suara anak-anak ini terdengar hampir setiap hari. Mereka bukan sedang bermain handphone, melainkan sedang mengeja dan membaca buku. Tempat sederhana inilah warung baca Lebak Wangi atau Warabal tumbuh sebagai ruang literasi sekaligus harapan bagi anak-anak sekitar. Selamat pagi pemirsa, saya Nadira dan sekarang saya sedang berada di warung baca Lebak Wangi. Berawal dari keprihatinan terhadap rendahnya minat baca anak-anak di lingkungan sekitar, Warabal didirikan sebagai ruang belajar alternatif. Perkenalkan dulu, nama saya Kiswanti, pengelola Taman Baca Masyarakat Warabal, yang itu singkatan dari Warung Baca Anak Lebak Wangi. Kenapa saya mendirikan taman bacaan itu? Ingin mereka bisa mengakses buku dengan mudah dan tanpa berbiaya. Jadi saya ingin memberi ruang dan ingin mendampingi anak-anak saat di usia tumbuh kembangnya, agar mereka saat bermain itu ada kegiatan yang positif, yaitu saya bacakan buku dan untuk mengenalkan beberapa cerita daerah maupun cerita internasional. Tak hanya menyediakan buku bacaan, setiap pagi tempat ini juga menjadi kelas PAUD sederhana. Di luar jam PAUD, Warabal terbuka bagi anak-anak sekolah dasar yang ingin membaca atau sekadar belajar bersama. Bagi sebagian anak, tempat ini menjadi ruang pertama mereka membaca buku di luar buku pelajaran sekolah. Dampak yang saya lihat, anak-anak jadi lebih confident. Untuk apresiasi mereka sudah gemar membaca, anak-anak ini seringkali kami ikut sertakan lomba membaca buku, lomba bercerita, itu di komunitas kegiatan Olimpiade Taman Bacaan Anak. Dari situ anak itu lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk membaca, karena setelah mereka membaca tuh mereka merasakan dampak pada dirinya juga. Alhamdulillah orang tuanya support, bahkan mengizinkan anak-anaknya pada datang ke sini. Komunitas kami
dari beberapa sosok komunitas kami juara lagi. Nah, dari situ, dari hal-hal seperti itulah kami mendapat hadiah buku. Tapi kok pure sumbangan kami dapat dari Perpusnas. Baik pemirsa, jadi ini merupakan koleksi buku yang ada di Warabal. Seperti yang Ibu Kiswanti sudah sebutkan sebelumnya, bahwa 70% merupakan koleksi pribadi dan 30% dari pihak eksternal. Harapan kami Warabal ini nanti akan punya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, karena belakang ini banyak anak yang putus sekolah. Kami berharap semakin banyak kolaborasi antara komunitas, tokoh masyarakat, dan pemerintah sendiri untuk majunya pendidikan, khususnya di Parung, umumnya untuk seluruh Indonesia. Ya santai aja, nggak usah bersedih. Nama saya Anti Kwinarti, saya bergabung di Warabal itu dari tahun 2004 dan di PAUD-nya terjun langsung di PAUD dari 2016. Di tahun 2017 awal saya gabung ke PAUD, diajak yuk main sama malaikat, mau enggak gitu. Pertama saya nggak paham malaikat itu apa, nggak taunya anak-anak. Kita pastikan anak itu dalam mood yang baik atau dalam seumpama dia datang keadaannya nangis atau gimana, kita tenangkan dulu, terus kita ajak komunikasi dulu, udah agak tenang baru kita ajak kegiatan. Walaupun tidak semua yang dari kurikulum kita ambil, kita yang ambil yang pokok-pokoknya aja, yang penting pencapaian anak-anak secara maksimal insya Allah dapat. Dan yang lebih penting kan kita menerapkan karakter dulu ke anak. Kedepannya semoga Warabal makin banyak dipercaya sama masyarakat sekitar maupun masyarakat yang jauh, untuk mereka mempercayakan anak yang nitip di sini, di sekolah di sini. Warabal bukan sekadar tempat membaca. Disinilah kebiasaan belajar diterapkan sejak usia dini melalui tangan-tangan relawan yang bekerja setulus hati. Dari ruang sederhana di Parung, literasi tumbuh perlahan, menciptakan generasi yang percaya diri dan berani bermimpi. Saya Nadira Zafira Akilah, melaporkan dari Parung, kembali ke studio. Pemirsa, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Lintas Fakta hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hibar Hegar beserta seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang.